lengan, tepalkan tangan persatuan. Nyalakan kawan, api bergerakkan. Satukan diri, gemakkan bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama. Tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, seluruh perjuangan. Satukan diri, sisihkan lengan, tepalkan tangan persatuan. Nyalakan kawan, api bergerakkan. Satukan diri, gemakkan bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama. Tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila acara ini nanti ada kekurangan. Kami sebagai panitia mengucapkan selamat berdiskusi dan semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Om Guru Basuki Langgeng. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini saya mewakili DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang ingin menyampaikan salam sehat kepada para hadirin sekalian dan semoga bangsa kita juga akan selalu
dijauhkan dari berbagai penyakit yang sedang mengancam dunia sekarang ini. Kabupaten Lumajang sedang memasuki masa hari jadi Lumajang, yaitu Hajalu yang ke-766. Tentu saja menjadi kebanggaan bersama bagi kita semua. Dalam sejarah wilayah yang dulu bernama Lumajang telah membuktikan dirinya melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa untuk Nusantara dan bangsa ini, seperti Arya Wiraraja yang patut kita juluki sang pengusir bangsa Mongol Tartar dari bumi Nusantara, Lembu Miruda sang pendiri Kerajaan Blambangan, Bupati Kartanegara yang musuh kompeni, dan dalam sejarah politik Indonesia kita juga mempunyai tokoh besar bernama Mayor Jenderal Imam Sujai yang patut kita juluki sang pelopor perang gerilya Indonesia. Sesuai dengan semboyan Bung Karno, Bapak Proklamator dan pembebas bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, yang menyatakan jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tentu saja PDI Perjuangan merupakan partai yang senantiasa menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Merdeka! Merdeka! PDI Perjuangan! Mega Mega! Terima kasih. Kalau yang di luar PDI tidak apa-apa, tidak bisa. Kalau yang PDI Perjuangan prihatin. Ya, terima kasih banyak kepada para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Di sini yang saya hormati juga tadi ada Bu Wakabit Kebudayaan Ibu Menteri Sianinati, yang mana mewakili Ketua DPD Bapak DPD PDI Perjuangan Bapak Solikin Sarjana Hukum, Ibu Menteri Sianinati, dan juga di sini narasumber yang juga hadir ada Bapak Supratman, beliau ini Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Komisi D DPRD Lumajang. Dan sebenarnya dan juga langsung saya dulu, di sebelah kanan saya ada kawan kita sejarawan Pak Zainullah Ahmad. Di samping itu beliau punya komunitas sejarah kawan di Jember, nantinya ada kawan Jember PO yang datang dari Jember. Ini Pak Zainullah Ahmad itu punya komunitas sejarah namanya Forum Komunikasi Batara Sabta Prabu, dan juga beliau Dewan Litbang Penelitian dan Pengembangan dari Dan Acarya, Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya Setapal Kuda. Beliau memang penulis buku sejarah, terutama di Jember dan Tapal Kuda. Tepuk tangan juga untuk beliau, Pak Zainullah Ahmad. Dan di samping kiri saya ini ada senior, ada seorang yang luar biasa dari pencak organisasi. Dia adalah pengurus pusat daripada pencak organisasi, ketua bidang seni bela diri, urusan pencak, urusan silat, urusan jurus 35. Beliau kalau mau belajar menjatuhkan lawan dengan kemanusiaan. Tepuk tangan juga untuk Bapak Sumairi. Dan di sebelah kiri saya tokoh muda yang luar biasa, hari ini berbaju putih. Biasanya bajunya ada putih, hari ini putih. Nih, kayak KPU muda ini. KPU biasanya bajunya putih. Ini tokoh muda, Ketua Komisariat GMNI Widyagama, STI Widyagama Lumajang. Ini Bung Izi. Tepuk tangan juga untuk tokoh muda. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit gambarannya tentang Maijen Imam Sujai, pengusulan Maijen Imam Sujai jadi pahlawan nasional. Diskusi ini adalah diskusi tidak terlalu sejarah. Untuk sejarahnya mungkin nanti
Pak Zainul yang akan menjelaskan. Jadi diskusi ini sebenarnya bisa dari proyektor langsung wifi ya, bisa dimunculkan ya proyektor. Jadi diskusi ini adalah untuk mengawal. Jadi pengusulan ini dulu PDI Perjuangan pernah mengadakan bedah buku Bapak Ibu sekalian, dan mengusulkan Majen Imam Sujai sebagai pahlawan nasional. Itu kesepakatan dari PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Tepuk tangan dong untuk PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Nah, hal ini kemudian disambut oleh Bupati Lumajang. Sebenarnya saya ingin ada media online-nya, bisa dilihat di media online semua, ketik di Google bisa diketik Bupati Lumajang usulkan Majen Imam Sujai jadi pahlawan nasional. Mungkin bisa dilihat ya, Bupati Lumajang pada tanggal 15 Maret pada saat Munas PO di media online banyak itu beredar mengusulkan Majen Imam Sujai menjadi pahlawan nasional. Namun sudah berbulan-bulan ini nampaknya saya tidak tahu Pak Bupati ini lupa atau memang tidak ada yang mengingatkan. Itu aja. Karena beliau sudah jadi seorang pemimpin adalah hutang bagi semua rakyat. Mungkin itu. Jadi diskusi kita adalah diskusi yang pertama tentu saja mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan adalah pengusung Majen Imam Sujai menjadi pahlawan nasional. Yang kedua, sambil mengingatkan kembali janji Bupati, Pak Bupati ojo lali. Juga ada teman-teman mahasiswa Indonesia, ada GMI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada teman-teman PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, mungkin ada AMI, ada IM dan sebagainya ya. Tepuk tangan untuk mahasiswa Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sebuah sejarah, sejarah terkait dengan Mayor Jenderal Imam Sujai. Namun sebelumnya saya memang kajiannya tidak terfokus kepada sejarah kolonial. Karena kebetulan beberapa bulan lalu saya dapat buku yang luar biasa ini, ya. Buku perintisan tentang pahlawan dari Lumajang, Mayor Jenderal Imam Sujai dari Mas Mansur Hidayat. Sebelumnya tepuk tangan dan apresiasi untuk Mas Mansur Hidayat yang telah menulis buku ini. Terima kasih. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dari keterbelakangan, dari kumpulan, dan kita telah mendapat suatu alarm pencerahan hingga ini. Terkait dengan masalah ini, dengan permasalahan kepahlawanan ini memang masih menjadi kontroversi ya. Karena ada juga beberapa tokoh besar sebenarnya yang masih belum bisa diangkat menjadi pahlawan. Karena apa? Karena bisa dikatakan tanda kutip cacatnya, kegedekannya gitu. Tidak bisa. Namun kalau Imam Sujai ini terus terang saya sangat mendukung sekali. Setelah kita telaah ini beliaunya sudah memenuhi syarat baik dari segi kearsipan, dari data-data ANRI, Arsip Nasional Indonesia, dari segi secara umum, secara khusus juga sudah pantas. Nanti akan saya papar setelahnya. Terlebih dahulu saya akan buka dulu dengan Lumajang. Lumajang ini adalah sebuah telapak pada masa klasik ya, namanya muncul dalam prasasti Mula Manurung, namanya Lumajang. Itu awal sekitar tahun 1355 Masehi. Kemudian disebutkan dalam Nagara Kertagama 1365. Kemudian Pararaton
1600-an. Kemudian juga kitab-kitab dari babat dan serat seperti serat Tambang Laras atau serat Bentini, kitab Pujagamani dan sebagainya. Jadi Lumajang ini sebenarnya sudah ditoreh dalam tinta emas. Dan saya katakan Lumajang adalah negari para pejuang, bukan pecundang. Ini kalau kita cermati dalam data-data tekstual sejarah itu ada beberapa prasasti yang menyebutkan tentang Lumajang ini, seperti Tesirejo, prasasti Serejo. Juga kemudian Pasru Jambe, ini terkait dengan toponim, Ranukumbolo dan sebagainya. Termasuk yang saya sebut tadi adalah Mula Mangrung. Dan di sini juga pada masa klasik atau masa Hindu Buddha itu ada tokoh-tokoh seperti Naraya Kirana yang kemudian menjadikan dasar hari jadi Lumajang pada bulan Desember itu. Kemudian tentang tokoh besar lagi penakluk bangsa Mongol yang menyerang Jawa adalah Arya Wiraraja atau Banyuwide. Kemudian Punambi, dan juga ada tokoh yang juga masih kontroversi, Minang Koncang yang jadi nama terkenal di Lumajang. Dan juga ada tokoh yang berbau lekso di lereng Tengger, daerah Posono mungkin, atau Purwosono yang ada. Namanya Menak Agni Seraya atau Lembu Garuda itu, atau Ajar Pamingger. Ini adalah tokoh-tokoh yang membuka atau berbuat alas di Lumajang. Dan ini saya katakan memang Lumajang ini banggaan jadi orang Lumajang karena sangat luar biasa ya. Tokoh-tokoh Anda, leluhur Anda semuanya luar biasa. Sehingga bisa dikatakan wong Lumajang ini adalah rembesing madu terakhir kusuma. Bayangkan madu itu adalah suatu makanan yang sangat berkhasiat dan luar biasa. Jadi rembesing madu itu adalah orang-orang Lumajang. Manis, menyehatkan. Kemudian terakhir kusuma. Kusuma itu kembang, bunga ya. Jadi terah orang-orang yang luar biasa. Ini karena apa dulu pada masa itu muncullah terakhir kusuma seperti tokoh-tokoh Arya Wiraraja tadi ya, Punambi. Kemudian ada juga tokoh yang tidak banyak dikenal ya, Raden Kartanegara ya, bekas Bupati Lumajang, Adipati Lumajang pada abad ke-18 awal. Dan kemudian juga setelah masa kolonial Belanda itu muncul tokoh-tokoh yang besar lagi. Ada kita sebut adalah Majen Imam Sujadi. Ada juga Kapten Suwanda yang gugur itu, Kapten Dian Ilyas, juga seorang camat dari Senduro wilayahnya Pratman ini, Camat Cokro Suyono yang terkenal yang gugur juga. Kemudian juga mantan Pangdam Udayana, itu Majen Sukartio, Raden Abu Bakar dan sebagainya. Dan banyak segera nama-nama Lumajang yang dicatat dalam kitab emas pahlawan. Kita lanjut mengenai kekuasaan militer dulu. Kekuasaan militer pada masa Orde Baru. Ini negara Orde Baru yang berkuasa lagi tiga dasawarsa lebih. Indonesia ini mengalami amnesia sejarah, lupa sejarah. Karena memori kolektifnya memang bisa dikatakan dihapus, ingatan-ingatan kita dihapus. Misalnya saja dalam dunia militer ya, Jenderal Soeharto ini karena pemerintahnya sangat otoriter, bisa dikatakan tirani, ini saya katakan memang mengalami amnesia, ya. Kekuasaannya juga hanya tumbang juga oleh rakyat. Nah di sini rakyat akhirnya apa? Mengalami sindrom Stockholm istilahnya. Sindrom Stockholm ini adalah karena berkuasa rezim militer itu kekuasaannya lama, kita terlena, bahkan bisa dikatakan kita ini banyak yang jatuh cinta pada penculiknya, itu sama sindrom Stockholm. Tidak sadar diculik, tapi dicekoi dengan indoktrinasi sehingga banyak sebagian yang masih istilahnya itu merindukan kepemimpinannya, sebagian pendukungnya tentunya kan begitu. Jadi memang waktu itu jumlahnya sangat mayoritas, termasuk Muhammad Iskandar tadi. Nah ini ada sidang, pada saat sidang itu situasi sangat panas. Bahkan kalau mungkin kita pernah melihat film-film western, film-film cowboy, orang
menyoret pistol. Itu kalau dari PSDN Amerika ya. Saya masih sering nonton bintangnya dulu sampai ke Francisco Ero gitu. Kemudian juga Clint Eastwood kalau melihat film-film cowboy. Karena sudah jarang sekali film western. Nah ini pada saat itu terjadi juga sistem koboi-koboyan dalam pemilihan TKRI Panglima ini. Nah dalam pemilihan yang saat itu terpilih adalah Kolonel Sudirman, di mana banyak para kandidat, di antaranya Jenderal Sumoharjo, kemudian bekas Perdana Menteri Amir Syarifudin, dan satunya adalah Mulyadi Jaimartono. Itu adalah kandidat-kandidat calon Panglima saat itu. Dalam menukil sumber sejarah yang pernah disampaikan oleh bekas sesepuh Kodam Siliwangi, yaitu Bapak Letnan Jenderal Didi Kartasasmita, mengatakan bahwa terjadi pemilihan ala koboi itu lagi. Mengapa? Semua anggota-anggota PKR itu yang hadir membawa samurai, pistol, senapan saat itu ya, sehingga suasana sangat panas sekali. Itu disebut dengan istilah pertemuan revolusioner yang bisa dikatakan tidak pernah terjadi dalam sejarah. Pemilihan ini menjadi api awur-awur dengan membawa senjata, tapi alhamdulillah tidak ada insiden. Dan kemudian memang saat itu pemilihan berjalan ya, dengan interupsi dari Holland Iskandar, dan wakil dari pemerintah saat itu tidak dipedulikan, diabaikan. Jadi Presiden Soekarno mengirim orang bernama Muhammad Suryo Adikusumo. Ini kalau tidak keliru mantan pimpinan militer di Pasirian. Pak Muhammad Suryo Adikusumo adalah seorang pendekar, tapi partainya itu dari perguruan silat PSHT. Nah, pernah saya membaca di bukunya Pak Mansur, beliau pernah berhadapan dengan pimpinan Belanda mengajak tarung dalam ruangan tertutup yang dimenangkan oleh Muhammad Suryo Adikusumo, orang kepercayaan Bung Karno saat itu. Tapi saat itu beliaunya tidak digubris di rapat. Dalam proses pemilihan tadi, ini Imam Sujai, Jenderal Imam Sujai ini tidak hadir. Sangat disayangkan sebenarnya. Namun beliaunya lebih memilih kepentingan yang lebih besar, menyelamatkan bangsa dari ancaman intervensi asing, yaitu sekutu Inggris. Itu beliau lebih memilih palagan daripada jabatan. Kira-kira bisa ini lebih memilih jabatan maupun duit sekarang lah ya. Ketika perang resikonya yang mati. Jadi ya betul itu. Karena apa? Karena beliau itu sudah merupakan suatu nasionalisme yang sudah ekstra tinggi. Betul memikir bangsa beliaunya, memilih perang bayarkan daripada jabatan. Ini ketika pertempuran 10 November beliaunya memilih mengkonsolidasi pasukan-pasukan yang ada dari Lumajang, Probolinggo, Jember, Madura, termasuk juga pasukan-pasukan dari laskar-laskar Islam seperti Sabilillah dan Hizbullah itu dibawa, konsolidasi dibawa ke Surabaya. Meskipun pada akhirnya Indonesia saat itu harus kehilangan lebih dari 20.000 syuhada yang gugur di sana. Sebenarnya menurut Nasution ini adalah jadi perang sia-sia Surabaya. Karena apa? Musuh sesungguhnya belum datang, yaitu Belanda. Kita sudah kehabisan 20.000 pasukan. Selamat siang, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, sekaligus Sekretaris Jenderal PO Pusat Bapak Haji Bukasan, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang dari PDI Perjuangan, dan kepada yang terhormat semuanya yang hadir pada siang hari ini. Saya berdiri di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa.
tapi kita diskusi dan sharing, saling memberikan masukan, mana yang lupa, mana yang kosong, saling diisi. Bukan berarti saya di sini pandai, tidak, tapi hanya sharing saja. Sebelum saya lanjutkan, kalau tidak kenal tidak sayang, kalau sudah kenal pasti terbayang saya. Nama saya tidak asing lagi di dunia pendidikan. Pengarang lagu Indonesia Raya kira-kira siapa ya? Alhamdulillah. Dari mana nih? Dari Gemini. Oh, Gemini. Pas sekali. Saya nggak ada waktu hidupnya, nggak ada WR-nya. Yang ada hanya namanya saja. Tapi dikenang di dalam sejarah pengarang lagu Indonesia Raya. Sayangnya Soekarno yang berdiri di sini tidak bisa menyanyi. Bisanya nggawa penyanyi di waktu kampanye. Kalau waktu kampanye saya pengen bawa penyanyi. Itu nama saya. Nomor telepon saya kalau dibutuhkan bisa dicatat di sini. Alamat rumah saya Senduro, dekat Kapula, dekatnya B29, dekatnya Ranupani. Kalau main ke sana bisa kontak-kontak saya. Siapa tahu saya punya oleh-oleh untuk adik-adik sekalian, dan termasuk bapak-bapak yang berdiri di depan. Pendidikan saya luar biasa. Saya berpendidikan di luar negeri semuanya. Artinya di swasta. Riwayat organisasi saya mulai tahun 99 saya sebagai sekretaris PDI Perjuangan tingkat kecamatan pada 99, dan sampai sekarang 2019 sampai sekarang itu menjadi bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, kebetulan dan ketepatan saja. Riwayat karir menjadi anggota dewan sejak tahun 99, menjadi sekretaris komisi B 3 periode. Yang 1 periode yang terakhir ada di ketua komisi D tentang Kesra, termasuk di dalamnya ada masalah sejarah pahlawan juga, kebudayaan masuk di situ. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, sebelum saya pada pahlawan, saya tanya dulu, apakah sudah vaksin semua ya kira-kira? Sudah vaksin yang berapa? 2. Terima kasih mendukung program pemerintah. Dan ini untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang khususnya. Kalau ada sanak saudara belum vaksin, harus diantarkan untuk vaksin. Sekarang saya mengajak kepada pahlawan. Adik dari mana? Dari perwakilan pecah organisasi TMP. Dari TMP. Namanya? Lintang. Lintang. Bagus sekali, namanya sangat tinggi. Kira-kira masalah pahlawan apa yang adik ketahui Lintang? Seseorang yang sudah membela negara. 100 untuk adik Lintang. Bagus sekali. Jadi gelar pahlawan itu, pahlawan nasional diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah NKRI. Itu pahlawan. Namun karena tadi judulnya itu adalah mengusulkan dan mengawal, selain pertanyaan masa pahlawan, sekarang pertanyaan kedua kepada semuanya atau penggagas daripada usul daripada pahlawan Imam Sujai ini. Kira-kira ini sudah diusulkan resmi apa belum? Tertulis belum? Formal belum ini? Jadi saya ngawalnya nanti lebih enak karena judulnya mengusulkan dan mengawal. Dan yang berwenang untuk mengusulkan pahlawan nasional adalah dari masyarakat, dari organisasi kepada pemerintah kabupaten. Baik, silakan untuk menjawab dulu. Ya. Sejauh yang kita tahu,
pengusulan itu sudah dari PDI dulu juga mau mengusulkan, tapi belum tertulis. Terus pada Kejurnas PO tanggal 15 Maret itu tertulis di media online, Bupati Lumajang itu ngomong mau mengusulkan. Nah, untuk PO-nya kebetulan ada Pak Sekjen PO, monggo dari PO sendiri bisa ini, bukan memenang kami, Pak. Monggo yang dari PO sudah diusulkan resmi apa belum kepada pemerintah daerah? Apa hanya sekedar wacana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak membelakangi kamera. Begini, berawal dari Munas dulu tanggal 13 ya. Tanggal 13 kita mencoba membuat Munas di Lumajang itu sekaligus untuk mengundang Pak Bupati agar hadir di Munas. Ada dua kepentingan. Yang pertama adalah ingin mengembalikan bahwa pencak organisasi berada di Lumajang sekretariatnya. Yang kedua, mengusulkan agar secara informal kepada Bupati bahwa Bupati kita undang waktu acara Munas, sehingga sekaligus nanti akan menyampaikan secara informal juga kita sampaikan. Kemudian pada tahapan-tahapan sebagaimana disampaikan oleh narasumber tadi yang awal, bahwa pengusulan itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi tahapan-tahapan pengusulan itu bisa dilakukan beberapa tahapan kajian akademis, termasuk salah satunya adalah seminar. Seminar nanti akan ada di Lumajang, akan ada di daerah lain, gitu juga. Jadi kelengkapan-kelengkapan itulah nanti untuk melengkapi secara administrasi dan secara kajian akademis atau public hearing-nya, kalau misalkan di peraturan daerah biasanya gitu. Nah, dari itu maka secara lengkap nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Satu poin yang sebetulnya sebagai bagian dari tahapan langkah untuk pengusulan ini adalah kemarin saya bersama Pak Pratman di Badan Anggaran meminta kepada Dinas Sosial itu agar membuat acara semacam ini, seminar tentang pengusulan Pak Imam Sujai untuk dianggarkan di APBD, dan itu insya Allah akan dilaksanakan tahun 2022. Nah, setelah itu baru nanti tahapan-tahapan berikutnya nanti akan selesai, karena pengusulan itu akan ada kajian, tidak secara otomatis diusulkan selesai. Kalau andaikan misalnya pemerintah Kabupaten Lumajang dari dulu sudah tahu bahwa Pak Imam Sujai itu adalah pahlawan nasional, mestinya sudah selesai. Tidak kita utak-utak lagi seperti ini mestinya. Tapi karena dulu tidak ada yang mencoba untuk memobilisir, mencoba untuk melakukan kajian, mencoba untuk katakanlah misalnya secara semangat mengusulkan Pak Imam Sujai, maka mulai tahun kemarin, mulai tanggal 13 Maret itu, maka kita secara resmi bersama kawan-kawan PO bersama kawan-kawan PO semuanya, agar kita semangat untuk mengusulkan Pak Imam Sujai menjadi pahlawan nasional. Seperti itu ya. Tapi seperti itu, tahapannya seperti itu, Pak Ketua Komisi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita mengusulkan dan mengawal, biar punya legacy, ini sambil menyampaikan juga bisa saling mengisi dan tanya jawab. Karena waktu saya jam 11.45 saya sudah harus mohon izin dari Bapak Ibu sekalian. Biar punya legacy, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan dan termasuk PO harus mengusulkan secara resmi kepada pemerintah daerah. Termasuk yang menangani adalah Dinas Sosial. Dan di sini kepada Badan Kebudayaan Nasional ya, yang memfasilitasi ini, sehingga terbentuklah seminar perjuangan pengusulan Mayor Jenderal Imam Sujai sebagai pahlawan nasional di Lumajang. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami dari PO kembali banyak terima kasih. Namun demikian, kami sedikit ingin menyampaikan tentang
sejarah PO-nya saja. Memang saya sudah tidak ikuti pada Bapak Imam Sujati, sudah tidak mengikuti, namun masih mengikuti kepada penerusnya Bapak Imam Sujati, yaitu kepada Bapak Sumedi Purbokusumo, Bapak Muhammad Iksan, Bapak Sohibi, Bapak Yaki Sumanyo, dan para dewan pendekar yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam konsep perguruan pencak organisasi itu memang hanya sekedar informasi, Pak, informasi tidak tertulis secara rinci, termasuk berdirinya pencak organisasi dan sebagainya, termasuk perjuangan dari Bapak Imam Sujati. Informasi dari beliau-beliau bahwa Bapak Imam Sujati tentunya mendirikan perguruan pencak silat, apalagi didirikan pada tanggal 27 Agustus tahun 1927 sebelum Indonesia merdeka. Tentunya punya visi dan misi atau punya tujuan tertentu Bapak Imam Sujati. Namun demikian, Bapak Imam Sujati sebelum mendirikan perguruan pencak silat yaitu pencak organisasi, ini sedikit informasi yang saya terima dari para senior-senior kita, Pak. Ya, di sisi lain juga informasi-informasi dari kajian-kajian bahwa awal dasar Bapak Imam Sujati belajar pencak silat itu dari Eyang Kusumo katanya, ya. Eyang Kusumo yang di Bandung, begitu Pak ya. Nah, tapi Bapak Imam Sujati itu sebagai dasar awal untuk belajar bela diri pencak silat. Namun demikian, karena Bapak Imam Sujati itu ingin mendirikan perguruan pencak silat, tentunya Bapak Imam Sujati menurut Bapak Sumedi Purwokusumo, ya, pada waktu itu perguruan pencak silat di Indonesia itu ada 5 perguruan. Sehingga Bapak Imam Sujati itu menghadiri kepada perguruan-perguruan atau pimpinan perguruan itu, ya istilahnya tukar pendapat, kalau kan dulu bahasa dulu itu tukar pendapat atau studi banding dan sebagainya. Sehingga Bapak Imam Sujati disitulah mendapatkan teori-teori bela diri pencak silat secara luas, ya, secara luas. Nah, setelah katakanlah itu mengadakan tukar pendapat atau studi banding dengan perguruan pencak silat yang ada di Indonesia, sehingga Bapak Imam Sujati ingin mendirikan perguruan pencak silat yang dinamakan pencak organisasi. Kenapa kok dinamakan pencak organisasi? Karena juru-jurunya itu terkumpul dari beberapa organisasi pencak silat yang ada di Indonesia, sehingga dinamakan pencak organisasi. Nah, disitulah dirangkai dan kumpulan-kumpulan hasil Bapak Imam Sujati memberikan hasil daripada Bapak Imam Sujati mendatangi ke perguruan pencak silat yang ada di Indonesia, sehingga dirangkai menjadi jurus-jurus pencak organisasi, yaitu nomor 1 sampai 35. Ya, itulah antara perjuangan beliau. Nah, tentunya PO didirikan sebelum Indonesia merdeka. Sebagaimana apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa Bapak Imam Sujati itu mendirikan perguruan silat, yaitu tujuannya adalah ingin berjuang bersama rakyat, sehingga Bapak Imam Sujati memberikan pelajaran-pelajaran bela diri kepada masyarakat, sehingga beliau bersama masyarakat diajak melawan penjajah. Itu tujuan utama pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu Bapak Imam Sujati memberikan pelajaran seni bela diri itu secara sembunyi-sembunyi. Informasi dari senior-senior itu sembunyi-sembunyi, utamanya di hutan-hutan. Nah,
ya, disitulah Bapak Imam Sujai memberikan pelajaran seni bela diri dengan secara tertutup, kemudian sedikit ada penjaga kurang lebih jarak 100 meter dari tempat latihan itu ada beberapa penjaga yang katakan mengawasi dikhawatirkan ada Belanda yang yang berusaha untuk mencari keberadaan Bapak Imam Sujai. Nah, andai kata ketahuan dari kejauhan atau terhembus Bapak Imam Sujai ada di daerah sini, kemudian ketahuan kedatangan dari Belanda itu datang, itu si penjaga itu memberi sandi bahwa supaya latihan itu berhenti, seakan-akan tidak ada kegiatan seperti itu. Nah, disitulah Bapak Imam Sujai berperang, akhirnya pada waktu itu ya tidak terorganisasi seperti sekarang Pak Ye, karena tujuannya adalah Bapak Imam Sujai itu memberikan pelajaran bela diri kepada masyarakat, tujuannya hanya untuk berjuang melawan penjajah, cuma itu aja, untuk mengusir penjajah, itu aja. Tapi tujuannya. Nah, itulah sedikit informasi dari kami Pak, mudah-mudahan sebagai masukan dalam untuk mengusulkan Bapak Imam Sujai sebagai pahlawan nasional. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu dan tempat untuk mahasiswa Lumajang dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai pengawalan Majen Purnawirawan Imam Sujai menjadi pahlawan nasional dari Lumajang, menurut saya sangatlah penting. Mengingat sosok beliau cukup inspiratif dan memang Lumajang butuh sosok yang dibanggakan dan juga figur yang dapat dicontohkan. Seperti yang kita bahas hari ini yaitu Pak Imam Sujai. Nah, kenapa demikian? Bila kita kembali ke masa lalu, tepatnya pada masa muda Pak Imam Sujai, kita dapat melihat status sosial dari keluarga beliau, yang memang status keluarga dari beliau adalah pejabat negara. Akan tetapi hari ini tidak melunakkan atau membuat Pak Imam Sujai muda memiliki jiwa yang lembek, apalagi rasa hedon yang terlalu bereuforia terhadap kekayaan dan status sosialnya. Dan perlu juga diketahui, pada masa itu bangsa Indonesia masih ada dalam belenggu Belanda dengan sistem kolonialismenya yang membuat bangsa Indonesia secara. Dan pada masa itu pula Pak Imam Sujai muda mulai menunjukkan jiwa patriotisme dan juga rasa nasionalismenya. Hal ini dapat dilihat di saat Pak Imam Sujai waktu bekerja pada orang Belanda. Waktu itu atasan Pak Imam Sujai melontarkan kata-kata yang menghina bangsa Indonesia. Spontan Pak Imam Sujai pun menantang dan melawan atasannya itu. Dari sini pun kita bisa mengetahui Imam Sujai muda tidak pandang bulu siapapun dia, meskipun dia atasan, orang berpangkat, orang terpandang, bahkan orang yang memiliki jabatan, kalaupun dia menghina apalagi menyengsarakan rakyat atau bangsa Indonesia, maka perlu adanya perlawanan. Tak sampai di situ, perjalanan Pak Imam Sujai terus berlanjut hingga melawan Belanda, menjadikannya seorang pejuang nasional dan juga pejuang revolusi. Bagaimana sosok Pak Imam Sujai ini bisa melakukan hal yang demikian? Itu menurut saya dikarenakan Pak Imam Sujai muda ini sudah sadar dan juga kental akan rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme.
Kembali kepada masa kini dengan realita pemuda yang cukup miris akan rasa nasionalisme dan jiwa patriotismenya. Mengutip dari kata-kata Bung Karno tentang nation and character building, yaitu upaya pembangunan untuk membentuk karakter dan juga mental bangsa. Nah, sebenarnya banyak sekali upaya penanaman dan penguatan untuk jiwa patriotisme dan juga rasa nasionalisme. Sepanjang perjalanan ini tadi sudah cerita narasumber berkaitan dengan pengusulan Pak Imam Sujai sampai detik ini gitu ya, tidak ada yang dilakukan langkah konkret oleh pemerintah daerah. Saya 3 periode menjadi anggota DPR. Saya dulu pernah menjadi ketua komisi D sama seperti Pak Prapman, 1 tahun menjadi wakil ketua komisi D dan hari ini menjadi wakil ketua DPR. Tidak pernah, karena kebetulan setiap pembahasan APBD biasanya saya ikut memimpin. Jadi tidak ada langkah konkret, benar yang disampaikan Mas Isi tadi. Kalau misalkan sejarawan sudah bergetar mestinya, ini pahlawan nasional macam agak diurus, itu kan bergetar saja. Cuman apa yang bisa dilakukan oleh sejarawan? Ya bercerita tentang sejarahnya itu. Bagaimana yang dilakukan oleh PKN? Ya seperti ini, diskusi ini. Ini bagian dari cara sebetulnya. Kalau pemerintah jeli, kalau pemerintah responsif, atau pemerintah tanggap. Tapi tidak usah khawatir. Ada yang dari TP enggak? Angkat tangan ada yang dari TP? Ada? Ya. Ada yang desa Lomani ada enggak? Ada? Nggak usah. Pada tahun ini pencak organisasi nanti akan membangun prasasti Pak Imam Sujai di Desa Lomani, begitu ya. Jadi kalau pemerintah nggak peduli, nggak urus, gitu ya. Yang penting kita peduli. Kalau semua nggak peduli, terus siapa yang peduli? Karena kami berpikir bahwa kami yang ada di PDI Perjuangan itu berpikir bahwa ini pahlawan. Betapa nilai luhurnya ketika suatu daerah itu sangat menghargai jasa para pahlawan yang harus kita buktikan. Dari mana caranya? Ya kita berjuang. Berjuang dari mana? Di meja masing-masing. Kalau Pak Bupati di urusan meja ini misalkan nggak ngurus urusan Pak Imam Sujai, ya kita bareng kawan-kawan PO kan gitu. Ini kan ada warganya juga. Kemudian kalau PO sendiri ternyata kok nggak kuat, nggak bisa ngadakan seminar kayak gini, kerjasama sama PDI Perjuangan, kan gitu. PDI Perjuangan sudah buat kegiatan. Ini bagian dari cara kayak gini, nggak apa-apa diatur. Bahwa PDI Perjuangan bersama warga PU semangat, misalkan semangat untuk mengusung Pak Imam Sujai menjadi pahlawan nasional. Nah, kita mau ini mencoba sedikit bertaktik, gitu ya, bertaktik. Kalau orang lain misalnya digugah tidak dengan cara diketok pintunya misalkan tidak dibuka, satu-satunya cara jalan yang mungkin didobrak bahasanya sisi, gitu ya. Itu benar, tapi dobrak tidak harus misalnya dipancal, ditendang. PU biasanya kan dulu kan, apa mana sampai yang jurus pitulas, sampai yang ke-36 ya. Misalnya sampai ke-36 akhirnya pintunya buka sendiri, tidak seperti itu. Kita berjuang dengan cara yang elegan. Bagaimana PO itu tidak hanya sekedar pinter silat, tapi kita juga bisa mengatur strategi dan kita juga pinter secara akademik itu bahwa mengusulkan sesuatu tidak harus dengan gelut, nggak begitu? Nggak butuh gelut. Kalau misalnya ditendang ke kedoannya sebenarnya apa diparani gitu. Kalau misalnya kita ketuk dari dekat nggak, misalnya nggak kena dari jauh ternyata bisa membuka, kenapa ini kita tidak lakukan? Salah satu caranya bagaimana? Ya kami yang ada di kantor DPR sana dulu tidak pernah ada cerita
yang namanya dalam sejarah pengusulan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu yang ngurusi silat. Yang ngurusi silat nggak ada. Saya juga 3 periode ini ada di badan anggaran, sehingga ngerti yang namanya anggaran yang dibicarakan. Tidak ada. Hanya pada pemerintahan Cak Torik ini aja mulai musuh pencak, tapi bukan PU. Bukan PU. Apa itu? Perguruan yang lain yang diusung, yang mulai akan dibesarkan. Oleh karena kondisi seperti itu, maka para pendekar dan para sesepuh dan para pengurus PO yang ada di Kabupaten Lumajang, termasuk bersama Pak Mansur itu, yang mencoba meminta bantuan kepada kami yang ada di lembaga DPRD. Maka saat itulah kita mulai bergerak. Dari mana? Yang menggunakan duit sendiri yang mampu, ya duit negara. Ini caranya. Harus seperti itu. Kalau ngurusi organisasi dengan uangnya sendiri yang mampu, ya boleh coro. Caranya apa? Dia tolong. Dia tolong nama sih mampu, ternyata tidak peduli, ya jadi tolong negara. Lah negara datang, ya bukan negara itu begitu. Ini kan Lumajang kan negara. Kalau Lumajang nggak belum ngurusi, kok perguruan yang lain saja yang diurusi, ternyata PO nggak diurusi, ya kita ukur. Caranya bagaimana? Ya saya kan punya tanda tangan, gitu. Saya kan punya tanda tangan di APBD itu. Pokoknya jangan kok. Dengan cara seperti itu, tanda tangan misalnya saya minta program ini, ternyata alhamdulillah itu bisa selesai. Kalau kita bisa berhasil tanpa harus perang, misalnya dengan cara misalkan membangun komunikasi, membangun hubungan baik, kemudian dengan diskusi itu ternyata selesai, kenapa harus perang? Begitu. Karena nanti justru perang, maka yang akan jelek nanti justru pecah organisasinya. Ketika nanti berbondong-bondong kita datang ke Pemda, misalkan dengan seragam PO, misalkan dobrak sana, maka citra organisasinya justru menjadi jelek. Bagaimana kita menjadi organisasi yang elegan, perguruan yang disegani, tidak hanya sekedar pintar silat, tapi juga kita pintar misalkan bernegosiasi. Ya ini yang mulai kita bangun, ya ini yang mulai kita lakukan, begitu. Apakah itu dalam waktu dekat akan berhasil? Kita tidak mau waktu dekatnya, yang penting kita berusaha. Kalau kita tidak berusaha, kapan kita berhasil? Begitu. Nah, pertama kita akan membangun prestasinya Pak Imam Sujai. Setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, misalnya senang apa tidak senang, ya sudah kita bangun. Ini bagian dari strategi kita supaya supaya bahwa orang terbuka. Jadi cara kita berjuang itu tidak sendirian. Cara kita berjuang itu ternyata tidak goroi. Caranya dari mana? Karena prestasi dicek. Gitu. Ternyata setelah ada prestasi, setelah ada seminar yang diawali oleh kawan-kawan Badan Kebudayaan Nasional ini, kemudian ada seminar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kok ternyata Pak Bupati masih tidak direspon, baru kita dobrak bersama-sama. Begitu. Tahapannya kayak gitu. Maka di strategi ini orang begitu dibaca, dicekel Polres. Kesel kita nanti Jokowi gitu ya. Ya kita akan benar-benar macam ketika semuanya strateginya sudah kita tata. Caranya bagaimana? Kayak itu loh. Kayak kita makan jenang panas itu. Disisir kita mau ngambil yang titik tengahnya, bupati supaya ketekuk bisa. Ya kita ngambil sisirannya dari samping-samping dulu. Disembuli, diambil sedikit-sedikit. Nanti pas akan mau di tengah kok ternyata masih belum respon, misalnya, ya baru kita dobrak. Tapi kita sudah siap dari samping. Caranya bagaimana? Ya dari semua kegiatan pengusulan kayak gini yang harus kita lakukan. PO harus disuruh bagian. Kenapa? Ya punyanya PO. Pak Imam Sujai kan simbolnya PO. 1927 sudah 94 tahun ya, 94 tahun yang lalu. Ya kalau saya jadi bupatinya paling selesai nggak seperti itu. Kalau misalkan kadang-kadang misalkan ini dari dulu sudah kawan-kawan usung bersama-sama, ya tak pikir pada tahun 2021 ini itu sudah masuk di Kementerian Sosial. Kenapa ini tidak harus kita lakukan? Apakah ini terlambat atau enggak?
nggak terlambat. Kemarin pas memimpin badan negara saya sampaikan, Dinas Sosial kudu gawe seminar tentang pengusulan Pak Imam Sujai. Saya ngomong gitu ke Pak Sekda. Ngomong gitu. Waktu saya mimpin di rapat badan negara di anggaran. Pak, anggarannya nggak ada. Kalau anggarannya nggak ada, saya carikan. Pak urek semuanya program kegiatannya untuk usulkan seminar saja. Ternyata sudah nggak siap, ngomongnya gitu. Langsung muncul usulan yang kedua, Pak, di rencana kerja anggaran Dinas Sosial tidak ada judul seminarnya, ngomongnya gitu. Saya tidak mau tahu, saya ngerti judul-judulan itu Pak Sekda dan kepala dinasnya, silahkan digarap judul. Saya mau silakan digarap judul. Kalau nggak bisa pada awal anggaran, ya mungkin setelah bulan September ke atas. Yang penting kudu ono seminar yang sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk mengusul Pak Imam Sujai. Dan itu Tepuk tangan untuk Bapak Haji Bukasan. Jadi kawan-kawan PO, ada PO, alhamdulillah Pak Pendekar dan pengurus DO pusat dan hadir pada siang hari. Alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita kita bersama dulu ketika Munas bahwa Pak Imam Sujai harus diusulkan menjadi pahlawan nasional, ini tahapannya mulai dijalankan. Nggak bisa misalkan langsung otomatis diusulkan kemudian karena Pak Bupati dan kemudian disuruh terpaksa membuat tim, tapi kita itu nggak siap benar semuanya ini. Itu saya tidak ada nanti ini bukan kawan-kawan ini, iya nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung. Saya tidak ada nanti pengusulan pahlawan nasional Pak Imam Sujai, misalnya nggak ada salah satu orang PO, nggak ngerti kan? Ya berarti kita harus bagaimana caranya? Kita eksis dulu, kita action dulu, kita berkegiatan dulu. Setelah kita tunjukkan bahwa kita serius, maka saya yakin pada tahun 2022 itu nanti tidak usah kawan-kawan yang dorong-dorong dongkrak, biar saya sendiri yang dobrak bupati untuk mengusulkan itu. Kalau misalkan tidak dituruti, kemudian usulnya para mereka dan kawan-kawan KPU kok ternyata tidak dirugi, tidak usah jenengan pakai seragam KPU datang ke pendopo, saya saja sendiri dengan seragam DPR tak dobrak saya di. Terima kasih banyak. Ini ya, ini jangan jelas. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Bukasan, Sekjen PO Pusat dan Wakil Ketua DPRD Lumajang, sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Tepuk tangannya dong yang keras. Satu catatan tadi dari Pak Haji Bukasan. Kalau menurut katanya Pak Haji Bukasan, seandainya bupatinya Pak Haji Bukasan, yo cepet bisa menurut saya. Tepuk tangan dong. Kan gitu ya, Mbak. Kalau Pak Bupatinya Pak Haji Bukasan selesai, ya tapi tidak bisa sekarang, setelah 2024 dong. Seperti itu ya. Tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih banyak. Oh iya, sekarang nggak boleh nyalon, Mbak. Nggak boleh, Mbak. Nanti setelah 2024. Nah, ini ada sesi pertanyaan, tapi sebelumnya ini kan nampaknya sudah memanas.